Tapi masih banyak UMR yang di bawah angka ini untuk suami istri. Ini menjadi sesuatu yang visible. Luar biasa seorang Imam Al-Ghazali bisa menentukan seperti ini. Nah, tapi untuk zaman sekarang, ini standar kebutuhan Islam sebenarnya ketika kita bicara standar kebutuhan untuk kecukupan Islam itu sejauh mana sih? Di saat zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu ada seseorang yang dapat zakat, itu dalam keadaan beliau punya rumah, punya mobil, beliau punya, bukannya mobil, punya rumah, punya kuda maksudnya, terus punya pembantu juga, tapi beliau punya hutang. Nah, menurut Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah salah satu orang yang harus dibantu. Jadi standar kecukupan, umat muslim itu sebenarnya tinggi. Sedikit saja saya ingin, memberikan ini kalau teman-teman mau baca buku dari Dr. Sulaiman Al-Ashqar, itu judulnya Manajemen Harta, di situ ada jelas tentang standar kecukupan Islam, pembahasannya lebih dalam. Nah, di situ ada standar kecukupan itu seperti apa sih? Intinya adalah disesuaikan dengan keadaan adat atau urf dari budaya yang ada di negara atau wilayah tersebut, yang tidak berlebih-lebihan tentunya. Misalkan sebagai contoh ketika saya bilang standar kecukupan kita, anggap kita punya rumah, punya mobil, punya motor, kalau memang itu digunakan ya. Lalu kita punya alat-alat rumah tangga, kita juga punya misalkan komputer, kita punya handphone yang memadai, tapi semuanya dalam kategori cukup, bukan mewah. Contoh rumah, kita punya 2 anak, berarti punya 3 kamar cukup. Dan seterusnya, misalkan mobil, perlukah kita punya Ferrari? Nah, menurut saya tidak perlu, menurut saya. Dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini saya simpulkan dari buku tadi, buku Manajemen Harta dari Dr. Sulaiman Al-Ashqar, bahwa ada 2 standar kecukupan yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama standar kecukupan bulanan, dan yang kedua adalah standar kecukupan periode. Maksudnya apa? Kita harus punya ini dalam hal karena agak cukup lama ya, dapat dengan harganya pun cukup tinggi. Contoh adalah tempat tinggal. Berikutnya kendaraan, perabotan rumah tangga, alat komunikasi, biaya pendidikan, pernikahan, dana darurat, dan pelunasan utang konsumtif. Artinya kita harus selesai dulu tuh, itu masuk dalam kebutuhan hidup kita. Jadi kita harus menyelesaikan itu. Nah, lihat lagi standar kecukupan bulanan kita gimana, makanan kita bagaimana, pakaian kita gimana, operasional harian rumah tangga, transportasi kita ke kantor atau ke tempat usaha dan lain sebagainya macamnya, termasuk biaya kesehatan dan pembayaran hutang produktif. Nah, ini harus dilihat dulu. Contoh 5 juta cukup nih untuk makanan pokok, pakaian, operasional, komunikasi, transportasi, dan seterusnya. Nah, itu sisanya ditabungin kemana? Kalau misalnya kita bicara menabung, nah kita harus beli yang paling penting apa? Tempat tinggal. Berikutnya apa? Kendaraan. Terus berikutnya seterusnya. Dan baiknya gimana pembayarannya? Kredit atau cash? Nah, Islam sebenarnya sangat tidak menganjurkan untuk melakukan kredit. Kecuali teman-teman bisa berhitung dengan baik. Nah, apa maksud saya berhitung? Kebanyakan kita melakukan kredit itu tanpa hitungan. Contoh kita beli kendaraan, misalkan karena pengen gaya, kita belinya misalkan yang harganya di angka 60 juta, 70 juta. Atau motor yang seharusnya kita bisa yang angkanya cuma 10 atau 14 juta, tapi karena kita pengen gaya, kita ngambil kendaraan yang harganya 25 gitu, karena pengen gaya, 30. Padahal setelah dihitung-hitung, biaya cicilannya luar biasa. Beda urusannya ketika teman-teman sudah menghitung dengan baik, apabila teman-teman menggunakan transportasi umum selama 1 bulan, maka teman-teman mengeluarkan biaya anggap 700.000, daripada mengeluarkan 700.000 itu teman-teman ternyata setelah berhitung lebih murah melakukan cicilan pembelian kendaraan kepada bank syariah tentunya ya. Pada bank syariah dengan sistem jual beli ternyata lebih murah nih dengan cicilan yang sama 700.000 tadi. Nah, itu insya Allah boleh. Nah, ini yang harus diperhatikan, kadang-kadang kita melakukan sistem kredit tapi tidak dengan perhitungan yang matang. Jadi kita
selesaikan dulu standar kecukupan bulanan kita, lebihnya kita arahkan ke standar kecukupan periode kita. Ini kecukupan ini intinya di Islam ini luar biasa, kita tidak dianjurkan untuk tidak memiliki harta. Jadi sampai kita memiliki tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya macamnya, itu kita termasuk yang belum berkecukupan. Tapi balik lagi tidak bermewah-mewahan, karena sifatnya kita harus di tengah-tengah. Nah, ini adalah hadis dari riwayat Muslim, bahwa anak Adam memberikan kelebihan harta itu adalah lebih baik bagimu dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan sesuai dengan kebutuhan. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu dan tangan di atas sebaik tangan di bawah. Balik lagi di sini kita diharuskan di posisinya di tengah-tengah. Sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebih-lebihan, dan kita lebih baik memberikan harta itu setelah kebutuhan kita. Jadi kita harus tahu persis dulu kebutuhan kita yang berapa, kita benar-benar hitung dengan baik dan benar, kelebihannya kita harus bagikan kepada umat. Jadi niat perencanaan keuangan Islam lebih dari sekedar financial freedom. Tapi niat daripada perencanaan keuangan Islam itu kita harus bisa bermanfaat untuk umat. Nah, ketika bermanfaat untuk umat artinya apa? Kita udah selesai dengan urusan kita. Jadi lebih besar dari itu. Tapi urusan kitanya jangan berlebih-lebihan tadi. Kita harus tahu berapa nih kecukupan kita per bulan dan target kita ke depannya punya apa. Punya apa itu dalam artian tadi rumah, kendaraan, untuk apa? Bukan untuk berlebih-lebihan, bukan untuk bermegah-megahan, tapi memang kita membutuhkan. Beda ya antara kebutuhan dengan keinginan, apalagi untuk suatu hal yang dinamakan kesombongan. Beda. Nah, berikutnya ini ada aturan pembelanjaan dalam rumah tangga muslim. Ini bukan dari saya, dari guru besar Universitas Al-Azhar, itu Profesor Dr. Husain Asyatah. Ada bukunya juga, kalau teman-teman mau nyari boleh, yaitu Ekonomi Rumah Tangga Muslim. Ini ada 11 poin aturan pembelanjaan dalam rumah tangga menurut beliau. Yang pertama, pengeluaran adalah tanggung jawab suami, itu tidak perlu kita perdebatkan. Yang kedua, suami wajib menafkahi istri yang ditalak dalam keadaan hamil. Suami wajib menafkahi orang tuanya. Nah, ini juga kebanyakan nomor 3 ini teman-teman agak lupa. Bahwa suami punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tidak bisa lagi menghasilkan. Ya, jadi suami punya kewajiban untuk itu. Istri boleh membantu keuangan suami. Nah, ketika istri punya penghasilan, kalau mau membantu artinya apa? Membantu. Masuknya ke istri apa? Sedekah. Tapi suami jangan keenakan, ya. Jadi istri itu hanya sekedar membantu. Ketika istri membantu, istri sedang bersedekah kepada suami. Itu. Jadi istri hanya sekedar membantu. Nah, nomor 5, istri bertanggung jawab mengatur keuangan rumah tangga. Ini yang juga kadang-kadang tidak dilaksanakan, teman-teman. Jadi memang tugasnya suami itu nyari harta, lalu nanti dikonsumsi yang menjadi rezeki kita, dan itu diatur oleh istri. Jadi yang seharusnya mengetahui tentang perencanaan keuangan Islam itu adalah istri. Suami juga harus tahu, tapi istri harus lebih tahu. Jadi istri juga harus tahu, harus mau banyak belajar tentang lembaga keuangan Islam, terus bagaimana mengatur keuangan dan lain sebagainya macamnya, karena tanggung jawab mengatur keuangan rumah tangga itu ada di istri. Itu. Jadi buat para ibu-ibu, ayo Bu belajar tentang keuangan, ke suaminya kasih tahu, ini kata Dr. Husain Asyatah gitu. Istri itu punya tanggung jawab untuk mengatur keuangan rumah tangga. Ya kalau keuangan rumah tangga hancur, sebenarnya bakal ditanya istri duluan, bukan suami, Bu. Jadi ibu harus mau belajar dan harus minta hak kepada suami untuk mengatur keuangan ibu. Nomor ke-6 adalah seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Sudah jelas ini sering kita lewati ya. Kita lebih besar pasak daripada tiang, itu udah jelas. Nah, ini harus diperbaiki. Yang ketujuh adalah membelanjakan harta untuk kebaikan. Nah, jadi membelanjakan harta harus sesuai dengan apa yang memang di dalamnya terdapat kebaikan. Nah, apa bedanya dengan nomor 10? Menghindari pembelanjaan yang tidak disyariatkan. Kalau yang tidak disyariatkan jelas seperti misalkan daging babi, pemer, memabukkan, narkoba dan lain sebagainya macamnya yang memang tidak disyariatkan, atau membeli hal-hal yang
memang tidak diperbolehkan gitu ya. Kalau untuk harta untuk kebaikan adalah kita punya niat di situ. Misalkan kita membelanjakan harta ini untuk membantu, tetangga kita yang punya warung misalkan. Jadi setiap pembelanjaan kita itu punya nilai kebaikan di situ. Jadi tidak cuma sekedar mengeluarkan uang, tapi dari niatnya kita dapat kebaikan. Sayang kita ngeluarin uang tapi nggak dapat kebaikan. Ya contohnya ibu-ibu beli sembako nih, nggak usah nyetok dan jauh-jauh beli di Superindo atau beli di Carrefour. Kalau ternyata tetangga kita punya, ya udah kita beli di situ aja. Periodically nggak ada masalah. Tapi apa untuk kebaikan siapa? Saudara kita sama muslim, apalagi ini tetangga. Apalagi kalau ada saudara kita, saudara kandung misalkan punya toko sembako dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu juga ada untuk kebaikan. Atau misalkan ada pesantren, sekarang juga udah ada yang punya supermarket dan lain sebagainya macamnya. Jadi kita harus lihat kemana arahnya pembelanjaan kita ini. Nah, itu yang harus juga kita lihat. Lalu berikutnya ada mengutamakan hal yang primer. Jadi yang primer dulu baru yang sekunder. Lalu berikutnya menghindari pembelanjaan untuk barang mewah. Dan yang terakhir tadi sempat saya menghindari pembelanjaan yang tidak disyariatkan dan bersikap tengah-tengah dalam pembelanjaan. Jadi jangan boros, jangan terlalu pelit juga. Beli Indomie satu aja buat 4 orang, jangan. Ya kita normal aja tapi nggak usah beli Indomie 3 misalkan. Sesuai aja. Nah ya, yang tadi menghindari pembelanjaan untuk barang-barang mewah, saya sedikit ada cerita bahwa ketika Umar radhiyallahu an sedang menaiki kudanya, beliau ada kuda yang paling gagah dapatnya ya, karena seorang khalifah. Lalu beliau turun dari kudanya. Ketika itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Umar, kenapa engkau turun dari kudamu?" Lalu Umar bilang, "Saya tidak mau menaiki kuda ini, karena ketika saya naik kuda ini, ada sedikit rasa sombong dalam hati saya." Nah, begitu pula ketika kita membelanjakan barang-barang mewah, kebanyakan dari kita adalah untuk pamer. Ada rasa sombong itu. Jadi teman-teman kalau beli barang mewah atau enggak, dilihat aja ada rasa sombong atau enggak gitu dalam tubuh dalam kita ya. Kalau ada rasa sombong jangan dibeli berarti. Oke, berikutnya. Nah, ini ada 6 tangga posisi finansial kita. Ada fakir, miskin, cukup, aman, nyaman, mapan. Karena waktu mungkin enggak, nanti teman-teman bisa baca aja ya. Nah, ini yang paling penting adalah dalam masa pandemi ini yang paling penting dari pertama adalah teman-teman tentukan posisi finansial kita. Menghitung pendapatannya berapa, menghitung beban pengeluaran, dan standar kecukupan seharusnya kita berapa. Dari situ teman-teman bisa melakukan budgeting strategi. Apa contohnya? Yang pertama restruktur. Kalau kita punya hutang, sebenarnya kalau kita mengikuti sesuai dengan yang diajarkan ekonomi Islam itu hidup itu harus sesuai dengan pendapatan ya, sehingga tidak ada hutang sebenarnya. Tapi kalau udah punya hutang kita harus restruktur. Cukup nggak nih membuat bayar hutang? Kalau nggak kita harus bilang ke yang minjemin, "Ini gue nggak bisa bayar nih, gimana? Sanggupnya cuma segini." Kita harus restruktur itu. Terus kalau misalkan nggak ada, kita harus finding option yang lain. Bagaimana nih nambah pendapatan? Banyak caranya, tapi kita harus tahu. Nah kadang-kadang kita nggak mau nambah pendapatan karena apa? Kadang kita nggak tahu beban kebutuhan kita berapa. Tapi kalau kita tahu, misalkan kebutuhan kita 5 juta, ternyata penghasilan kita cuma 4 juta, nah kita bisa cari, oh berarti kita cuma cari 1 juta nih. Dari mana bisa kita dapat 1 juta? Itu kita lebih enak. Berikutnya adalah pushing consumption budget. Udah jelas ya teman-teman, untuk hal-hal yang tidak penting sekarang ditinggalkan dulu. Lebih fokus ke konsumsi yang bersifat primer. Terus menggunakan saving atau tabungan-tabungan kita yang masih ada. Atau kalau kita punya aset, kita usahakan aset kita dijual atau mungkin digadaikan sebelum kita melakukan hutang yang lain. Nah kalau misalnya udah nggak mampu, nggak ada masalah teman-teman untuk minta zakat, sedekah atau infak. Ketika teman-teman butuh, ternyata kebutuhan hidup kita 5 juta dan teman-teman cuma punya 1 juta, teman-teman boleh minta untuk dapat zakat, sedekah atau infak. Jangan malu daripada ngutang. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman punya kelebihan setelah dari penghitungan pendapatan tadi, lalu teman-teman fokusnya kemana? Jangan ke gaya-gayaan dulu, fokus dulu standar kecukupan periode yang tadi saya sebutkan.
Nah, kalau udah punya tuh semuanya, ternyata standar kecukupan periode sudah punya, bulanan juga udah aman, ternyata sepertiganya juga udah aman, nah tinggal kita cari berarti jenis investasi yang tepat. Jadi satu-satu, jangan sekarang ngomongin investasi tapi kebutuhan hidup kita juga belum beres. Nah, jadi satu-satu. Udah itu baru kita ngomongin investasi. Nah, nanti kalau kita terkait ngomongin investasi, insyaallah investasi apa yang tepat dan lembaga keuangannya seperti apa, insyaallah di bulan depan akan ada kelas khusus tentang lembaga keuangan syariah yang akan membahas pasar modal, akan bahas perbankan, akan bahas asuransi, dan tempat-tempat investasi syariah lainnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa ikutan kelasnya. Nah, mungkin, untuk sekarang ini adalah yang harus teman-teman lakukan. Untuk, tadi mencari jenis investasi yang tepat, yang sesuai dengan tujuan keuangan, itu ada berbagai macam jenis investasi. Jadi, kapan ini kita lakukan, investasi ini, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Kita balik lagi ke slide ini. Nah, ini adalah ketika posisi kita sudah ada di posisi nyaman ataupun mapan. Jadi kalau kita masih di posisi fakir, posisi miskin, atau cukup dan aman, ini kita punya fokus masing-masing. Jadi teman-teman yang pertama tadi lakukan perhitungan, kebutuhannya seperti apa aja yang dibutuhkan, jumlahnya berapa dan lain sebagainya macamnya. Tentukan posisi finansial teman-teman ada di mana. Setelah ditentukan, baru teman-teman bisa melakukan budgeting tadi. Nah, ketika misalkan contoh teman-teman ada di posisi cukup. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita ada di posisi cukup, yang harus kita lakukan adalah mencari sumber tambahan penghasilan dan efisiensi pengeluaran. Jadi satu-satu, kalau kita posisi aman, fokusnya di mana? Posisi yang nyaman, fokusnya di mana? Posisi mapan, tadi fokusnya di mana? Jadi jangan langsung kita nggak tahu posisi finansial kita di mana, tapi kita melakukan investasi misalkan. Kita nggak tahu penghasilan kita berapa, tapi kita pingin nambah penghasilan gitu, buat apa? Nah, jadi teman-teman disarankan untuk mengetahui dulu posisi daripada posisi dari keuangan teman-teman itu sendiri. Sedikit ada tambahan terkait investasi yang sesuai dengan saat pandemi ini. Ketika saya banyak ditanya oleh rekan-rekan saya, mau investasinya di mana lagi seperti ini. Untuk teman-teman yang punya kelebihan keuangan tadi, posisi finansialnya sudah bagus, terus kecukupan periodenya sudah bagus. Nah, teman-teman mau investasi di mana nih lagi kayak gini nih, tapi dalam keadaan aman ya tentunya, atau keadaan nyaman tadi. Saran saya ketika teman mau investasi, tujuannya untuk apa dulu? Misalkan tujuannya benar-benar nyimpen aja. Kalau uangnya banyak, saran saya memang membeli properti. Propertinya yang kayak gimana? Di saat ini banyak teman-teman saudara-saudara muslim kita yang membutuhkan dana tambahan. Baik untuk modal, untuk apa. Nah, di situ kita bisa bantu mereka, ditambah properti itu aman juga dari segi posisi nanti ke depannya seperti apa. Dan banyak sekali dalam keadaan seperti ini, posisi properti itu lagi pada murah. Jadi sebenarnya kesempatan buat teman-teman membantu iya, dan teman-teman juga punya punya investasi yang aman, gitu. Nah, kalau untuk emas, ada juga teman-teman yang nanya ke saya, bagaimana emas? Emas harganya lagi melambung tinggi sekarang. Saya sih tidak menyarankan untuk teman-teman nyimpan uang di emas sekarang, atau mengganti ke emas sekarang. Karena emas lagi melambung karena bukan dari posisi.
Jadi karena pandemi ini emas jadi melambung, jadi menurut saya jangan dulu ke emas. Kalau mau ke properti punya uang lebih silahkan. Dan yang saya sarankan adalah perbanyak kalau teman-teman yang udah uangnya atau hartanya punya kelebihan, saran saya adalah ke sektor real. Kalau teman-teman udah bisa menghitung sepertiga tadi, sepertiga buat investasinya kemana sih, mending ke sektor real. Bantu UKM-UKM kita, bantu rekan-rekan kita untuk bergerak. Karena sekarang sedang susah ya semuanya. Nah kita harapannya apa? Dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di usaha-usaha tersebut. Mungkin, sekian, yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ini ada video dulu dari Uma, silahkan, menyaksikan. Ya, alhamdulillah sekarang kita masuk ke, sesi tanya jawab. Di sini udah ada beberapa pertanyaan ya, insyaallah saya jawab. Nah, kenapa saya agak melonggarkan waktu untuk tanya jawab, karena saya biasanya kalau tatap muka lebih senang tanya jawab daripada menjelaskan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang teman-teman perlukan gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, eee, ini ada pertanyaan terkait bedanya pembayaran hutang produktif dan pelunasan hutang konsumtif. Nah, jadi gini, pembayaran hutang produktif adalah, teman-teman misalkan udah, beli rumah dengan akad jual beli mundur, jadi kredit istilahnya ya, berapa tahun, nah itu termasuk dalam hutang produktif. Kenapa hutang produktif? Karena rumahnya teman-teman, tempati, terus nilainya pun terus naik, jadi tidak hilang. Nah, kalau pelunasan hutang konsumtif apa? Contoh banyak dari kita mau jalan-jalan itu ngutang, Pak. Nah, misalkan mau ke Singapura, mau ke Malaysia itu ngutang. Nah, itu harus segera dilunasi, gitu ya. Pelunasan hutang-hutang konsumtif itu harus segera dilunasi. Jadi jangan sampai, hutang konsumtif itu mengganggu. Jadi pelunasan hutang konsumtif itu
adalah hal-hal yang berbau konsumtif, kita hutang untuk konsumtif. Kalau yang produktif kita hutang, tapi ada nilainya. Nah pertanyaannya kalau motor gimana masuknya hutang produktif atau konsumtif? Tergantung motornya dipakai atau enggak, tergantung motornya harganya berapa, tergantung motornya itu nilainya seperti apa. Contohnya teman-teman punya motor yang mahal tadi, saya tidak menyebutkan merek, anggaplah belinya 60 juta tapi ditaruh di rumah. Nah itu artinya hutangnya apa? Konsumtif. Konsumtif. Walaupun ada nilainya tapi berkurang terus. Nah hutang produktif itu apa aja contohnya? Tadi rumah, terus berikutnya hutang produktif rumah, terus kendaraan yang memang teman-teman pakai, itu menjadi sesuatu yang produktif. Jadi itu bedanya antara pembayaran hutang produktif dan pelunasan hutang konsumtif. Jadi kalau hutang produktif itu biasanya terkait hal-hal yang jadinya aset, kalau hutang konsumtif hal-hal yang dibuang begitu saja. Kadang juga ada mungkin kalau teman-teman yang udah biasa itu ada KTA ya, kredit tanpa agunan, dan teman-teman itu bisa pakai seenaknya, dipakai buat apa aja. Nah itu adalah termasuk pelunasan hutang konsumtif. Itu mungkin jawaban dari saya. Lalu berikutnya ada dari Kak Farah. Di masa pandemi ini banyak harga properti turun. Dari perspektif saya, untuk keluarga yang ingin membeli rumah pertama, apakah saat ini waktu yang tepat untuk membeli properti dengan kondisi finansial keluarga saat ini sama dengan ketika masa sebelum pandemi? Terima kasih. Kalau kondisi keuangan finansial keluarganya sama dan sudah dihitung dengan baik bahwa kebutuhannya berapa tadi, ternyata ada kelebihan dan itu memang ada uangnya, itu ini merupakan waktu yang tepat. Karena apa? Banyak harga properti yang turun dan banyak yang membutuhkan. Dan saran saya Kak Farah kalau mau beli rumah sedikit ditambah Kak niatannya adalah untuk membantu yang punya rumah. Kalaupun Kak Farah mau beli di developer, sedikit ditambahkan niatnya untuk membantu developer tersebut. Contoh cari developernya yang developer syariah. Contoh gitu ya. Karena apa? Jadi dapat double kebaikannya. Insya Allah Kak Farah bisa dapat rumah, lalu berikutnya Kak Farah juga bisa dapat kebaikan dari membantu yang punya rumah, misalnya dijual karena butuh kebutuhan, dan juga Kak Farah bisa bantu misalnya developernya juga dibeli agar dia bisa berputar lagi bisnisnya. Jadi kalau saran saya memang kalau misalnya ada keuangannya sudah cukup, mending beli properti sekarang memang. Karena banyak yang membutuhkan Kak. Itu jangan ditahan. Insya Allah rumah untuk Kak Farah, apalagi rumah pertama, insya Allah jadi berkah. Lalu berikutnya adalah kalau investasi di reksadana syariah bagaimana? Nah, nanti teman-teman harus paham dulu di pasar modal syariah itu salah satunya ada reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini ditaruhnya di mana sih uang kita? Uang kita ditaruhnya tetap perputarannya di bursa saham, tapi ada manajer investasi yang memainkan atau ada wakil kita lah. Nah, wakil kita itu di situ sederhananya mah ada yang mewakilin ya, biar teman-teman mudah memahaminya. Ada yang mewakili untuk memainkan saham tersebut. Nanti kita dapat returnnya dan juga secara jangka panjang itu seperti apa teman-teman harus tahu dulu. Karena beda-beda reksadana. Reksadana syariah itu beda-beda. Ada yang high risk, ada yang low risk. Tingkat bagi hasilnya juga beda-beda. Returnnya juga beda-beda. Makanya ketika kita bahas investasi reksadana mungkin nanti teman Kak dan nggak ada namanya. Itu nanti bisa ikut kelas kita khusus tentang pasar modal syariah. Nah itu karena reksadana returnnya itu nggak bisa cepat jangka panjang. Kalau memang tujuan keuangannya untuk jangka panjang boleh dicoba. Tapi ada kemungkinan loss juga di situ. Tapi kalau mau mencoba boleh mungkin dari nilai yang kecil ya. Kalau dari segi akad dan lain sebagainya macamnya, insya Allah dari DSN MUI sudah menyatakan bahwa itu adalah halal, boleh digunakan, tapi dengan catatan reksadana yang digunakan adalah reksadana syariah. Nah, perbedaannya dengan konvensional itu nanti menjadi pembahasan yang beda ya. Tapi kalau mau dicoba boleh, tapi untuk tujuan keuangan jangka panjang. Kalau jangka pendek, kemungkinan untuk sekarang pasti nilainya minus. Jadi kalau untuk jangka panjang boleh dicoba, tapi untuk jangka pendek kurang saya sarankan sih. Berikutnya, bagaimana solusi untuk tambahan bisnis
bagi para ibu rumah tangga. Nah, para ibu rumah tangga sebenarnya alhamdulillah kalau para ibu mau melakukan membantu suaminya ya, sedekahkan uangnya untuk suami, eee, nambah-nambah untuk kekurangan tadi, banyak Bu yang bisa dilakukan sekarang, sangat-sangat banyak. Nah, tapi disesuaikan dulu dengan skill ibunya, misalkan ibu punya skill khusus di salah satu bidang, kesenangannya di salah satu bidang, nah itu bisa dijadikan patokan. Contoh, misalkan ibu sukanya bertanam, nah sekarang lagi musim tuh, tanaman-tanaman hias gitu kan. Nah itu bisa ibu jadi reseller atau berdagang gitu ya. Banyak sekarang bahkan tanpa modal Bu, jualin barang temen, yang penting nggak malu Bu, kalau sekarang. Eh, ini Kak Ika ya? Kak Ika maaf. Nah, untuk Kak Ika kalau mau, tambahan bisnis untuk ibu rumah tangga banyak sekali, pasti teman-teman Kak Ika salah satunya ada yang berjualan jilbab kah, berjualan apakah, nah itu bisa kita bantu jual. Dari situ kita bisa ada tambahan, kita jual ke teman-teman kita dulu. Dari teman-teman kita bisa jual misalkan di depan rumah kita. Kalau nggak di depan rumah kita bisa nitip ke toko teman kita. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, eee, yang jelas yang penting ada kemauan. Dan yang paling penting menurut saya adalah sesuai dengan passion-nya. Kalau buat ibu-ibu ya, kenapa? Ibu-ibu teh bosenan, jadi belum juga kelihatan hasilnya, ah nggak ada yang beli, udah aja. Nah, kalau misalkan disesuaikan dengan keinginan ibu, itu insya Allah jadi manjang. Jadi misalkan ibu sukanya apa tadi, bisa panjang gitu, nggak mudah untuk menyerah. Tapi kalau yang nggak disuka rata-rata kalau ibu-ibu suka begitu. Ya minimal dari reseller aja Bu dulu Bu, bantuin dagangan orang, kalau udah jelas Ibu bisa produksi sendiri, step-stepnya seperti itu. Atau mau bantuin bapaknya, kalau bapaknya wira swasta juga bisa dibantu usahanya. Itu untuk tambahan bisnis ya, dan sekarang juga terbuka peluangnya banyak sekali, mungkin tapi kalau saya boleh sedikit pandangan pribadi, saya juga seorang pengusaha, pedagang lah bukan pengusaha, bahwa untuk sekarang lebih ke arah yang berbau kebutuhan primer, karena kebutuhan-kebutuhan sekunder sekarang agak ditepikan. Jadi banyak, yang fokus di kebutuhan primer. Untuk fashion kayak gitu agak sedikit sulit sekarang. Ya misalkan contoh makanan, terus, apalagi ya yang berbau-bau primer, retail, sembako dan lain sebagainya macamnya itu juga lumayan, bisa dicoba. Berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya untuk penghasilan suami apakah diserahkan seutuhnya pada istri untuk dikelola? Disarankan begitu. Jadi, yang punya hak untuk mengatur keuangan rumah tangga adalah istri sebenarnya. Jadi kalau ibu tapi jangan jadi perkelahian dalam rumah tangga Bu ya. Kalau misalkan suaminya ini tidak mau menyerahkan seutuhnya, ibu juga jangan langsung, "Wah harus begini-begini," enggak. Dalam artian bahwa di dalam rumah tangga itu sebaiknya istri yang mengatur keuangan secara seutuhnya. Kenapa? Karena kebanyakan istri itu lebih teliti dan lebih hati-hati dalam melakukan pengeluaran. Kalau suami kebanyakan misalkan ada yang butuh kasih, ada yang butuh kasih, nah itu yang jadi sulit. Dari itu, eee, sebaiknya itu penghasilan suami diserahkan seutuhnya kepada istri, kecuali misalkan ada beberapa hal, misalkan terkait dari istrinya juga sibuk, misalkan nggak bisa mengelola, nggak apa-apa. Ataupun ingin sama-sama mengelola, boleh. Lebih baik sebenarnya sama-sama mengelola keuangan. Intinya musyawarah mufakat, tapi sebenarnya tanggung jawab keuangan itu ada pada istri. Jadi ibu bagusnya adalah belajar tentang perencanaan keuangan, belajar tentang keuangan Islam, belajar tentang investasi itu ibu. Jadi suami bisa fokus nyari uang Bu, nyari harta, nah ibu yang ngatur. Pembagian tugasnya sebenarnya seperti itu baiknya. Tapi balik lagi ketika suaminya punya, hal-hal lain kenapa tidak mau
serahkan seutuhnya, misalkan contoh, karena banyak ya Bu ya faktor-faktornya, jadi jangan kata saya A, intinya jadi A, enggak. Jadi harus dilihat dulu mudaratnya, mudarat dan manfaatnya banyak yang mana. Kalau misalkan kata suaminya, "Nggak apa-apa di saya aja dulu karena bla 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 bla." Nah, ibu juga harus paham, oh iya, tapi sedikit-sedikitnya ibu tahu bagaimana sih keuangannya dan lain sebagainya, gitu. Tapi sebaiknya kalau saya sarankan memang seutuhnya untuk istri dikelolanya dan suami juga tahu tentunya, nggak ibu kelola aja gitu ya, tapi suami nggak tahu, jangan. Jadi sama-sama tahu tapi istri yang fokus mengelola, jadi suami bisa fokus apa, fokus bekerja Bu. Jadi pembagiannya seperti itu, jadi lebih ringan, gitu ya Bu ya. Berikutnya ada pertanyaan, kode investasi jenis apa yang direkomendasikan, saham, reksadana atau apa? Jadi investasi ini kan banyak macamnya, banyak sekali macamnya investasi ini, eee, dari mulai properti, terus berikutnya adalah logam mulia, lalu kertas. Nah, kertas itu banyak, ada di perbankan, ada saham, ada reksadana, ada reksadana itu saham reksadana itu termasuk pasar modal ya, lalu di dalamnya juga ada asuransi, dan seterusnya, dan kita juga ada bisnis-bisnis juga termasuk investasi. Nah, investasi apa yang paling direkomendasikan? Sebenarnya semua investasi direkomendasikan sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing. Nah, kadang kita nggak tahu tujuan keuangannya, tapi kita sudah memilih investasinya. Contoh, kita sekarang lagi tren itu SBR ya, atau obligasi atau surat utang negara. Nah, kita nggak tahu nih tujuan keuangan kita apa, tapi kita tiba-tiba beli SBR. Nah, itu yang disayangkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita mau ngapain, tapi kita beli. Nah, itu yang disayangkan tadi. Makanya kita harus tahu dulu posisi keuangan kita di mana, solusinya apa, apakah investasi itu bagian dari solusi kita atau bukan. Nah, kalau misalkan ternyata tadi contoh, setelah dihitung-hitung, ternyata pendapatan kita lebih kecil daripada kebutuhan kita 1 bulan. Nah, buat apa kita ngomongin masalah investasi di situ? Fokus aja dulu bagaimana menaikkan pendapatan. Atau misalkan berikutnya ternyata pendapatan kita itu sudah lebih besar daripada kecukupan, tapi kita belum punya rumah. Nah, udah aja fokus dulu di rumah, gitu. Berikutnya lagi, kita tadi udah punya rumah, udah punya apa, tapi kita misalkan kendaraan belum punya. Fokus dulu di sana. Terus misalkan kita udah punya itu, tapi dana pendidikan anak belum punya. Berikutnya kita belum punya dana darurat. Nah, itu ada step-stepnya. Jadi ketika kita ngomongin investasi apa yang paling direkomendasikan, adalah investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan daripada masing-masing pribadi itu sendiri. Nah, itulah, fungsinya teman-teman belajar lagi tentang bagaimana merencanakan keuangan gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu tujuannya apa nih, sekarang kita mau ke arah mana nih. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman udah punya semua, dan setelah itu baru teman-teman pikirin, oh misalnya kita mau khusus untuk dana pendidikan anak. Dana pendidikan anak untuk 15 tahun lagi atau misalkan untuk 10 tahun lagi. Nah, itu baru kita bisa tentukan investasi apa yang tepat. Apa kita mau pakai saham, reksadana, atau kita mau pakai cukup yang ada di unit link asuransi, atau kita mau pakai lembaga perbankan, atau mau BMT juga ada, koperasi juga bisa. Nah, itu baru disesuaikan. Tapi kalau kita nggak tahu tujuan keuangannya, semuanya juga saya rekomendasikan. Hanya harus tahu tujuan keuangannya apa, gitu. Berikutnya, ini ada yang nanya lagi, kalau investasi di reksadana syariah bagaimana? Tadi udah sempat saya bahas ya, Pak. Terus berikutnya ada yang nanya, bagaimana prospek investasi di fintech syariah? Nah, ini sesuatu yang baru ya buat teman-teman yang baru tahu mungkin fintech syariah itu apa. Jadi ada P2P lending, jadi based on project gitu. Investasinya bagaimana di fintech syariah? Balik lagi, yang paling saya eee, tekankan ketika teman-teman berbicara terkait investasi adalah
tujuan keuangan dari investasi teman-teman itu sendiri. Nah, ketika kita ngomongin fintech syariah yang bagi hasilnya cukup tinggi, nah ketika memang kita membutuhkan dana tersebut, targetnya besar, gak ada masalah untuk kita coba. Prospeknya ke depannya insya Allah bagus, karena banyak ahli-ahli juga di sana, dan itu pun menjadi fintech syariah ini kadang-kadang sekarang udah menjadi solusi untuk para pengusaha-pengusaha mendapatkan modal tambahan untuk proyek-proyeknya gitu ya. Dengan insya Allah ada akad-akadnya juga udah pada bagus-bagus semuanya. Udah ada akad-akad yang memang sesuai dengan yang seharusnya. Bahkan prospeknya menurut saya sangat-sangat bagus ya ke depannya. Menjanjikan sekali. Apalagi kalau apabila yang paling penting adalah teman-teman tahu dulu perusahaan fintechnya. Nah, ini yang harus teman-teman sedikit cari. Perusahaan fintechnya apa, penanggung jawabnya siapa, nah dari situ dewan pengawas syariahnya siapa. Itu yang harus dicari, karena ada yang fintech syariah tapi nggak syariah itu banyak juga gitu. Nah, itu harus dicari, harus dilihat juga benar-benar, proyeknya pun harus benar-benar teman-teman cross check seperti apa. Jadi kalau menurut saya bisa dicoba, tapi kembali lagi tujuan keuangannya untuk apa, dan berikutnya dananya dana apa. Nah, ini karena fintech syariah ini maupun syariah tetap beresiko tinggi. Jadi tidak saya sarankan untuk teman-teman yang punya dana pas-pasan main di fintech syariah. Kalau punya dana dingin boleh main di fintech syariah, tapi kalau punya dananya yang pas-pasan atau memang untuk perputaran sehari-hari atau perputaran bulanan dan lain sebagainya atau masih ada kepentingan-kepentingan lain terkait misalkan dana darurat belum punya, pendidikan anak belum ada dan lain sebagainya, jangan dulu main di fintech syariah. Karena apa? Takutnya uangnya hilang. Kalau uangnya hilang nanti teman-teman pusing sendiri. Tapi kalau untuk yang punya dana aman, dana dingin, itu sangat saya sarankan juga untuk mencoba di fintech syariah. Cuman tolong fokus si perusahaannya, dewan pengawasnya siapa, yang bertanggung jawabnya siapa, itu agak ditelusuri. Jadi jangan cuman sekedar imbal hasilnya aja, tapi dilihat juga tim di belakang fintech itu siapa aja. Karena itu sangat mempengaruhi dari kualitas fintechnya gitu teman-teman. Ini dari Q&A ya. Lalu berikutnya dari teman-teman yang ada di attendance. Mungkin yang ada di attendance mau bertanya, silahkan. Aduh. Itu ada Pak Ulumuddin Nurul Fahri ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ade? Ade. Alhamdulillah sehat. Ya, menarik pemaparan tadi ya. Walaupun tadi sempat menghilang sedikit karena di jalan. Ada 3 ya. Jadi pembagiannya ada 3 gitu ya kalau nggak salah ya. Juga untuk kedua yang ketiga untuk sedekah gitu ya. Betul. Ini menarik konsep ini sebenarnya. Mungkin sama seperti konsep di mana manusia itu sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air dan makanan gitu ya. Nah, halo, Bang Fahri nggak kedengeran? Bang Fahri? Halo? Mungkin Kang Fahri bisa di chat aja kali pertanyaannya ya,
Kadang nggak kedengeran Kang? Bisa di Q&A. Nggak kedengeran Kang? Sambil nungguin Kang Fahri mungkin. Iya. Ya, gimana Kang? Masuk lagi Kang. Ya, maaf. Ya. Intinya bagaimana perencanaan keuangan itu kita balik gitu ya. Pertama adalah dari pengeluaran kebutuhan dasar kita gitu. Yang kedua hutang piutang kita atau hutang piutang kita dulu gitu ya. Kebutuhan dasar kan sedekah seperti itu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita membalikan pertama hutang piutang kita dulu gitu ya, atau pengeluaran dulu gitu. Nah, yang kedua berapa sisa dari pengeluaran awal itu kita tahu berapa masih sisanya gitu ya. Yang kedua itu langsung kita plot sedekah gitu, berapapun yang kita ada gitu. Contoh misalnya gaji kita misalnya 3 juta gitu ya. Berarti pengeluaran kita misalnya anggaplah 2 juta gitu. Kan bisa saya 1 juta nih. Nah, supaya kita mendapatkan lebih gitu ya, kan konsep sedekah itu kan kita akan mendapatkan lebih lah insya Allah gitu kan. Lipat ganda tadinya seperti itu. Nah, kita langsung plot misalnya 10% dari sisa hasil kita, yaitu misalnya 100.000 gitu ya, 100.000 untuk sedekah atau infak gitu. Nah, kalau seperti itu gimana Kang? Konsepnya Kang? Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah gimana kalau kita hutang dulu, beres hutang baru kebutuhan dan langsung kita plot untuk sedekah berapapun gitu ya. Itu bukan Kang? Iya. Nah, jadi sebenarnya konsep sepertiga harta tadi adalah ketika kita sudah menyelesaikan terkait kebutuhan-kebutuhan ataupun perutangan kita. Jadi sepertiga itu kita baru bisa laksanakan adalah ketika posisi finansial kita itu memang sudah bisa melakukan hal tersebut. Jadi sebenarnya ini diaplikasikannya oleh saudara-saudara muslim kita yang memang sudah memiliki, alhamdulillah Allah berikan harta yang luar biasa berlimpah gitu. Iya. Nah, dalam posisi kita yang kita tahu sendiri posisi finansial kita di mana, tadi apakah di cukup, di fakir, di miskin atau di sebelah mana. Memang yang diutamakan adalah kebutuhan kita pribadi dulu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu kebutuhan kita berapa. Itu yang jadi permasalahan. Misalkan contoh tadi Kang Fahri bilang kebutuhan kita adalah 2 juta. Nah, kadang-kadang orang tuh nggak tahu Kang 2 juta. Kadang-kadang karena malas ngitung gitu ya. Kebutuhan kita tuh tiba-tiba 4 juta, 5 juta, padahal penghasilan kita cuma 2 juta gitu. Jadi seharusnya ketika kita udah tahu kayak tadi Kang Fahri bilang kebutuhan kita cuma 2 juta, gaji kita 3 juta. Nah, itu bisa nggak kita plot dulu buat hutang dan sangat bisa. Karena kita udah tahu kebutuhannya. Nah, ketika kita nggak tahu kebutuhannya, gimana nih? Nah, harus tahu dulu kebutuhannya berapa. Ketika kebutuhannya udah tahu, baru kita bisa plot untuk yang lainnya. Memang yang diutamakan tadi adalah hutang kalau terkait dengan hutang-hutang yang konsumtif tadi. Bisa itu hutang-hutang dikeluarkan terlebih dahulu, apabila misalnya apalagi cuma pinjam berapa gitu ya ke teman dan lain sebagainya macamnya, itu boleh kita keluarkan terlebih dahulu gitu. Baru kita masalah kebutuhan kita berapa, dan kita sisanya kalau kita mau sedekahkan boleh walaupun tidak sepertiga. Gitu. Jadi yang paling utama di sini adalah kita harus tahu dulu detail kebutuhan kita itu berapa satu bulan sebenarnya. Nah, kadang ini yang miss gitu. Teman-teman tuh kadang-kadang suka kadang-kadang jarang untuk mau nulis berapa kebutuhan kita per bulan. Akhirnya kita nggak tahu mana yang jadi prioritas. Karena bias semuanya gitu. Tapi ketika kita udah tahu kebutuhan kita berapa, sangat bisa sekali ketika kita bilang, hutang dulu nih, karena ada kelebihan. Gitu kan. Atau kita mau sedekahnya sekian dulu nih, boleh karena ada kelebihan dari kebutuhan. Nah, ketika kita nggak tahu kebutuhannya berapa, ada dua hal. Kita bisa menganggap bahwa uang kita selalu kurang, atau kita selalu menganggap uang kita kebanyakan. Padahal enggak misalkan. Karena kita nggak mau ngitung.
Gitu. Misalkan yang tadi ternyata setelah dihitung kebutuhan kita cuma 2 juta. Padahal selama ini kita anggap bahwa kebutuhan kita itu lebih dari 2 juta. Akhirnya kita nggak sedekah, kita nggak bayar hutang karena kita nggak pernah ngitung kebutuhan kita berapa gitu. Jadi fungsi utamanya ketika kita tahu kebutuhan yang tadi kita bisa melakukan budgeting kayak Kang Fahri tadi. Utangnya dulu kita beresin ada sekian misalkan, lebihnya kita bisa sedekahin. Ketika kita udah tahu kebutuhan enak memang. Memang posisi yang paling utama dari perencanaan keuangan Islam adalah kita tahu dulu titik kebutuhan kitanya itu berapa. Gitu Kang Fahri. Iya, boleh satu lagi? Mangga. Nah ini kan lagi COVID nih gitu ya. Gimana biasanya teman-teman yang swasta misalnya gitu ya, itu kan dipotong gitu. Nah ini bagaimana caranya gitu ya supaya kita bisa survive gitu. Contoh misalnya teman-teman yang misalnya pendapatannya per hari gitu kan. Wah ini kan berat sekali gitu ya, berat sekali. Nah bagaimana cara memposisikan diri mereka untuk mereka itu bisa lebih survive dibandingkan dari sebelumnya gitu. Ya. Bagaimana bisa survive ya? Yang pertama seperti apa yang awal saya sampaikan adalah wasta'inu bisobri wassalah ya. Bagaimana kita harus sabar dan sholat. Itu yang pertama. Karena kalau kita nggak sabar, akhirnya kita nggak ikhtiar. Ya kan? Akhirnya kita diem. Nah ketika kita sabar, ditambah dengan sholat, semoga Allah memberikan jalan. Gitu kan? Nah secara prakteknya, bagaimana caranya? Yang paling pertama adalah kita tekan budget konsumsi. Itu. Misalkan contoh yang biasanya kita makan sehari 3 kali dengan per kali makannya 50.000, kita cut jadi 20.000, kita cut jadi 10.000 dan lain seterusnya. Ini ya dikurangi dulu budget konsumsinya. Berarti budget puasanya ditingkatin ya? Apa? Puasanya ditingkatin berarti ya? Betul. Yang tadinya puasanya Senin Kamis jadi puasa Daud. Misalkan contohnya begitu. Jadi konsumsinya dulu kita tekan untuk kita bertahan hidup karena insya Allah berdasarkan survei membuktikan gitu ya, yang bertahan itu karena memang sudah terbiasa. Karena memang alhamdulillah misalkan contoh yang biasa puasa Daud, ya udah karena memang pengeluarannya begitu-begitu aja. Gitu. Tapi yang tidak terbiasa semoga dengan ini jadi terbiasa. Jadi sebenarnya banyak sekali cara untuk kita bertahan hidup karena sebenarnya kalau kita ngambil dari pernyataan dari Imam Al-Ghazali sebenarnya ketika terkait masalah pakaian dan makanan, itu insya Allah sebenarnya teman-teman pasti bisa. Karena sekali kita makan di Indonesia termasuk yang bisa dibilang angka untuk hidupnya itu rendah. Nggak terlalu mahal gitu sebenarnya. Ya misalnya kita contoh sehari saya baru dapat kabar kemarin di daerah Jawa Tengah sama Jawa Timur itu 65.000 bisa buat 1 minggu makan. Luar biasa kan? Saya juga nggak tahu itu makannya kayak gimana gitu ya. Tapi itu bisa. Kalau kita ngomongin makan doang. Dan itu apakah itu sesuai dengan standar kecukupan? Tentunya enggak. Jadi sebaiknya adalah memang kita mencari pendapatan tambahan. Gimana caranya kita ikhtiar? Wallahu alam, teman-teman juga pasti punya keahlian masing-masing untuk digali lagi, mencari keterampilan dan lain sebagainya kita cari gimana kita mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatannya kita tambah, konsumsinya kita tekan, tapi kita biasakan dengan cara konsumsi itu di saat pendapatan kita naik, ya insya Allah kita bakal lebih banyak untuk saving dan bakal lebih banyak untuk menyelesaikan tadi keperluan-keperluan periodik kita. Itu Kang. Oke Kang, terima kasih Kang. Jazakallah Kang. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Kang Dimas Kurniawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya bagaimana perhitungan zakat mal untuk tabungan untuk konsumsi, tabungan darurat dan tabungan investasi, mengingat jumlahnya tidak tetap. Terima kasih. Kang Dimas, perhitungan zakat mal untuk tabungan konsumsi tadi, tabungan darurat, mungkin ini Akang tabungannya dipisah-pisah kali ya.
tabungan konsumsi yang mana, tabungan darurat yang mana, tabungan investasi yang mana. Intinya adalah di 85 gram emas dengan haul 1 tahun. Jadi kalau memang melewati itu, tabungan yang manapun itu harus dikeluarkan zakat malnya. Nah, bagaimana perhitungannya kalau misalkan ternyata tadi bilang jumlahnya tidak tetap, ada naik turun gitu ya, karena misalkan konsumsi. Nah, untuk yang konsumsi kalau memang jumlahnya tidak tetap, menurut saya pribadi itu memang tidak ada zakatnya karena tidak tetap jumlahnya, dan di sana pun bagi hasil dari kalau Akang taruhnya di perbankan syariah itu udah keluar zakatnya. Kalau Akang taruhnya di perbankan syariah itu ada udah zakatnya ya, tabungan yang akan taruh itu. Nah, kayak tabungan darurat, kalau misalkan, makanya yang penting itu adalah menentukan tanggal, Kang. Misalkan gini contoh, Akang tentukan tanggalnya sekarang nih, tanggal 6 Safar sekarang atau 23 September 2020. Nah, Akang tentukan bismillah mau zakatnya per tanggal ini gitu ya. Karena harus haul 1 tahun, Kang. Jadi kalau Akang nggak hitung 1 tahun, ya itu yang jadi permasalahan. Jadi Akang harus, misalkan diakadkan udah diniatkan dalam hati aja, per tanggal ini Akang lihat uangnya ada berapa atau di tabungan-tabungan tersebut ada berapa uangnya. Nah, kalau ternyata setelah pas Akang ketemu tanggal ini lagi, dilihat tabungannya berapa. Kalau melebihi 85 gram emas, setara 85 gram emas saat itu, nah Akang harus ngeluarin zakatnya 2,5% gitu. Kalau misalkan ternyata enggak, ya berarti enggak usah gitu. Nah, pertanyaannya digabung atau dipisah-pisah? Digabung, Kang. Misalkan di uang tabungan itu Akang ada 25 juta, terus ternyata di daruratnya ada berapa, di investasinya ada berapa, Akang jumlahin di atas 85 gram emas tadi, berarti Akang harus ngeluarin 2,5%-nya itu. Jadi yang tadi saya sebutkan itu harus, yang paling penting adalah tentukan tanggalnya, Kang, karena haul itu 1 tahun. Nah, itu yang kebanyakan teman-teman agak lupa, tentukan tanggalnya. Baiknya sih sebenarnya adalah kayak kemarin itu kan di tahun baru itu kan enak ya, jadi setiap tahun baru Islam kita keluarin zakat, itu boleh. Nah, enaknya Akang harus 1 tahunnya itu mau kapan, nah itu harus diniatkan, harus dihitung tanggalnya, karena kalau nggak setahun, misalnya sebelum setahun ternyata berkurang tuh, nggak 85 gram emas, nah nggak setara 85 gram emas, nah itu nggak perlu keluar zakatnya. Tapi kalau untuk Akang mau lebih dalam lagi tentang zakat mal, ada banyak referensi, Kang. Misalkan Dokter Ustadz Oni Syahroni, itu di Muamalah Daily ada Ustadz Perwandi juga, Akang bisa searching-searching juga. Nah, udah banyak pembahasan-pembahasan lebih dalam tentang zakat mal, biar Akang lebih paham lagi ke dalamnya gitu. Tapi dari saya mungkin jawabannya kurang lebih singkatnya seperti itu. Alangkah lebih baiknya Akang belajar lebih dalam, ada Ustadz Oni Syahroni atau Ustadz Erwandi Tarmizi, banyak di YouTube juga udah banyak, gitu. Berikutnya lagi ada yang angkat tangan tadi. Oh, udah nggak ada ya yang angkat tangan. Mungkin eh, tambahan dari saya, karena alhamdulillah sudah tidak ada yang bertanya. Tambahan dari saya insyaallah bulan depan kami dari SFAN itu akan ada kelas lagi di UMA khusus mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ada pasar modal, ada perbankan, dan ada asuransi syariah. Jadi teman-teman juga ditunggu untuk kehadirannya di kelas tersebut. Insyaallah kita akan bahas lebih dalam tentang lembaga keuangan syariah. Jadi bisa menjadi pilihan teman-teman untuk berinvestasi nanti yang sesuai dengan akad-akad yang teman-teman harapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan dan datangnya dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan memuji terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.